Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denada Putri Lumbantoruan dengan NIM 122150109, yang dimana saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah paleontologi kelas RA. Baiklah, pertama saya akan menjawab soal nomor 1 bagian A, yaitu menjelaskan mengenai hipotype. Nah, hipotype adalah istilah yang digunakan dalam geologi untuk menggambarkan fosil yang ditemukan dalam bentuk yang tidak lengkap atau kurang sempurna. Fosil hipotype mungkin hanya terdiri dari bagian-bagian tertentu dari organisme, atau mungkin rusak atau terdeformasi. Meskipun demikian, fosil hipotype masih dapat memberikan informasi penting tentang organisme yang telah punah. Contohnya, tulang dari organisme yang ada di masa lampau yang ditemukan di masa kini. Saya akan menjawab soal nomor 1 bagian B, yaitu menjelaskan mengenai Biocoinoaceae. Jadi Biocoinoaceae dapat diartikan sebagai kumpulan organisme yang hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu tempat atau lingkungan pengendapan yang sama atau biotype. Sehingga Biocoinoaceae dapat dikatakan sebagai suatu keadaan di mana sisa kehidupan di masa lampau terfosilkan di tempat di mana ia hidup dan di mana ia mati. Misalkan suatu jenis moluska yang hidup pada suatu tempat, kemudian moluska tersebut mati dan tertimbun dengan posisi yang sama atau tetap. Maka setelah berumur lebih dari 10.000 tahun dan menjadi fosil, dapat diidentifikasi bahwa terjadi suatu pemfosilan in situ pada moluska tersebut. Saya akan menjawab soal nomor 1 bagian C, yang dimana menjelaskan mengenai Thanatocoenoaceae. Thanatocoenoaceae merupakan keadaan di mana suatu sisa kehidupan dari makhluk hidup pada masa lampau mengalami pemindahan tempat dari tempat asal ia hidup ke suatu tempat lain sebelum terjadi fosilisasi. Atau bisa dibilang Thanatocoenoaceae adalah ketika organisme mati atau fosil yang dapat berasal dari satu atau beberapa biotype dan tertransport setelah mati ke dalam suatu lingkungan pengendapan di mana sisa-sisa organisme tersebut secara keseluruhan atau sebagian merupakan pembentuk sedimen yang bersangkutan. Nah, perpindahan yang dialami oleh calon fosil bisa diakibatkan oleh berbagai proses geologi. Secara umum, perpindahan itu terjadi dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Saya akan menjawab soal nomor 1 bagian D, yaitu mengenai pergantian atau replacement. Jadi, ketika material yang menyusun organisme dapat mengalami pelarutan dan digantikan oleh mineral lainnya, proses inilah yang disebut dengan pergantian atau replacement. Jadi, selama proses tersebut, volume dan bentuk organisme yang asli tetap. Akan tetapi, material penyusunnya mengalami perubahan. Nah, sebagai contohnya, cangkang binatang yang tadinya terdiri dari kalsium karbonat, pada waktu menjadi fosil, cangkang tersebut sudah mengalami perubahan sehingga disusun oleh silika atau pirit. Nah, mineral sekunder mengganti semua material fosil asli. Hasilnya adalah jiplakan fosil asli yang hampir sempurna. Saya akan menjawab soal nomor 1 bagian E, yaitu mengenai rework fosil. Jadi, pengerjaan ulang secara teoritis dapat terjadi pada fosil apapun. Artinya, fosil tersebut telah dikeluarkan dari lapisan sedimen aslinya dan disimpan kembali di dalam lapisan lain yang biasanya lebih mudah. Ada banyak kemungkinan terjadinya hal ini. Banyak diantaranya bersifat unik pada lingkungan pengendapan tertentu. Dalam endapan laut, kita biasanya berurusan dengan dua sumber pengerjaan ulang, erosi transgresif dan bioturubasi. Sehingga simpelnya, fosil rombakan atau rework fosil yaitu fosil-fosil pada suatu batuan yang terkikis, terangkat, dan terendapkan kembali dalam suatu endapan batuan yang lebih mudah. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu menjelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme dan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Fosilisasi adalah proses pembentukan fosil dari organisme yang telah mati. Terdapat beberapa cara fosilisasi dapat terjadi dan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian sangat penting. Yang pertama, contohnya yaitu petrifikasi. Organisme seperti pohon atau kayu mati yang tertimbun oleh endapan sedimen dapat mengalami petrifikasi, yang dimana jaringan organisme digantikan oleh mineral. Fosil ini dapat membantu kita dalam memahami sejarah geologi dan perubahan iklim. Selanjutnya ada pergantian mineral atau replacement. Organisme yang terkubur dalam sedimen dapat mengalami pergantian mineral di mana bahan organik digantikan oleh mineral
sehingga fosil-fosil ini dapat memberikan petunjuk tentang komposisi mineral dan lingkungan di masa lalu. Yang ketiga ada pemagaran. Organisme yang mati dan terkubur dalam endapan sedimen dapat mengalami pemagaran, di mana materi organik terkompresi oleh lapisan-lapisan sedimen di atasnya. Ini membantu membentuk batuan sedimen seperti batu pasir dan batu lumpur. Selanjutnya ada konservasi sebagai abadinya. Beberapa organisme dapat fosilisasi melalui konservasi permanen, di mana organisme tetap utuh dan tidak mengalami perubahan signifikan. Contohnya adalah serangga yang terperangkap dalam ambar, yang memberikan wawasan unik tentang evolusi serangga. Yang terakhir ada jejak fosil atau trace fosil. Jejak fosil adalah bekas tubuh atau aktivitas organisme yang tercetak dalam sedimen. Mereka dapat memberikan informasi tentang perilaku dan mobilitas organisme di masa lalu. Sehingga semua jenis fosil ini memberikan wawasan penting dalam eksplorasi sumber daya kebumian seperti batu bara, minyak bumi, dan fosil bahan bakar lainnya. Karena mereka membantu geologis dan ilmuwan lainnya untuk memahami sejarah geologi, iklim di masa lalu, dan lingkungan yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengeboran sumber daya alam dan konservasi. Akan menjawab soal nomor 3, yaitu mengenai umur relatif dan umur absolut. Umur absolut dinyatakan dalam tahun, sedangkan umur relatif adalah penempatan suatu stratigrafi relatif terhadap zaman-zaman geologi yang didasarkan pada fosil-fosil tertentu tanpa ditentukan batas-batasnya secara geokronologi yang dinyatakan dalam skala waktu atau satuan waktu dalam tahun. Baiklah, sekarang saya akan menjawab soal nomor 4, yang dimana menjelaskan mengenai hubungan antara paleontologi dengan bagian-bagian atau bidang-bidang lain dalam geologi. Yang pertama ada hubungan dengan ilmu biostratigrafi, yang dimana biostratigrafi merupakan ilmu penentuan umur batuan dengan menggunakan fosil yang terkandung di dalamnya. Biasanya bertujuan untuk korelasi, yaitu menunjukkan bahwa horizon tertentu dalam suatu bagian geologi mewakili periode waktu yang sama dengan horizon lain pada beberapa bagian lain. Sehingga fosil berguna karena sedimen yang berumur sama dapat terlihat sama sekali berbeda dikarenakan variasi lokal lingkungan sedimentasi. Sebagai contohnya, suatu bagian dapat tersusun atas lempung dan napal, sementara yang lainnya lebih bersifat batu gamping kapuran. Tetapi apabila kandungan spesies fosilnya serupa, kedua sedimen tersebut kemungkinan telah diendapkan pada waktu yang sama. Amonit, graptolit, dan trilobit merupakan fosil indeks yang banyak digunakan dalam biostratigrafi. Selanjutnya ada hubungan paleontologi dengan ilmu kronostratigrafi, yang dimana kronostratigrafi merupakan cabang dari stratigrafi yang mempelajari umur strata batuan dalam hubungannya dengan waktu. Tujuan utama dari kronostratigrafi adalah untuk menyusun urutan pengendapan dan waktu pengendapan dari seluruh batuan di dalam suatu wilayah geologi, dan pada akhirnya seluruh rekaman geologi bumi. Tata nama stratigrafi standar adalah sebuah sistem kronostratigrafi yang berdasarkan interval waktu paleontologi yang didefinisikan oleh kumpulan fosil yang dikenal atau biostratigrafi. Tujuan kronostratigrafi adalah untuk memberikan suatu penentuan umur yang berarti untuk interval kumpulan fosil ini. Yang selanjutnya ada hubungan paleontologi dengan mikropaleontologi. Mikropaleontologi merupakan cabang paleontologi yang mempelajari mikrofosil. Mikrofosil adalah fosil yang umumnya berukuran tidak lebih besar dari 4 mm dan umumnya lebih kecil dari 1 mm, sehingga untuk mempelajarinya dibutuhkan mikroskop cahaya ataupun elektron. Fosil yang dapat dipelajari dengan mata telanjang atau dengan alat berdaya pembesaran kecil seperti kaca pembesar dapat dikelompokkan sebagai mikrofosil. Secara tegas, sulit untuk menentukan apakah suatu organisme dapat digolongkan sebagai mikrofosil atau tidak, sehingga tidak ada batas ukuran yang jelas. Yang selanjutnya ada hubungan paleontologi dengan palinologi. Palinologi merupakan ilmu yang mempelajari palinomorf yang ada saat ini dan fosilnya. Di antaranya serbuk sari, sepura, dinoflagellata, kista, akristars, chitinozoa, dan skolecodon bersama dengan partikel material organik dan kerogen yang terdapat pada sedimen dan batuan sedimen. Saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik gunakan fosil platonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik. Jadi, penggunaan fosil platonik untuk penentuan umur, yang pertama karena mobilitas. Fosil platonik umumnya merupakan organisme mikroskopis yang hidup di kolom air laut.
Karena ukuran mereka yang sangat kecil, mereka cenderung lebih mudah tersebar di seluruh kolom air laut dan tersebar di berbagai perairan. Karena mobilitas mereka, fosil planktonik dapat ditemukan di banyak lapisan batuan sedimen laut yang berada di seluruh dunia. Yang kedua, karena fosil planktonik cepat berkembang. Fosil planktonik memiliki siklus hidup yang singkat. Mereka berkembang biak dengan cara cepat dan sering mati dalam jumlah besar. Ini membuat fosil planktonik cocok untuk digunakan dalam metode penentuan umur yang mengandalkan perubahan populasi organisme sepanjang waktu seperti biostratigrafi. Ilustrasinya yaitu ketika fosil planktonik seperti foraminifera dan non-fosil mati, tubuh mereka bisa jatuh ke dasar laut dan terperangkap dalam lapisan-lapisan batuan sedimen laut. Karena siklus hidup cepat dan mobilitas mereka, fosil planktonik bisa ditemukan di banyak lapisan batuan di seluruh dunia. Selanjutnya, pemilihan fosil bentonik untuk lingkungan pengendapan. Yang pertama, karena karakteristik lingkungan. Fosil bentonik umumnya adalah organisme yang hidup di dekat dasar laut seperti invertebrata benting. Kehidupan mereka sangat terkait dengan kondisi dasar laut, termasuk suhu, salinitas, dan kedalaman. Oleh karena itu, keberadaan fosil bentonik dapat memberikan informasi yang berharga tentang lingkungan pengendapan, seperti kedalaman laut, suhu, dan kualitas air pada masa lalu. Yang selanjutnya, ada sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Fosil bentonik seringkali sensitif terhadap perubahan lingkungan daripada fosil planktonik. Sebagai contohnya, beberapa spesies fosil bentonik hanya dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang sangat spesifik. Oleh karena itu, perubahan dalam komposisi bentonik dalam lapisan batuan dapat memberikan petunjuk kuat tentang perubahan lingkungan di masa lalu. Ilustrasinya, ketika organisme bentonik mati, fosil-fosil mereka akan terkubur di dasar laut dan membentuk lapisan-lapisan batuan sedimen yang mencerminkan kondisi lingkungan saat itu.